Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan bagi ummah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah nyatakan sungguh terdapat pada sosok Nabi Muhammad adalah tauladan yang baik. Tauladan yang terbaik adalah Rasulullah. Dan kita tahu sifat Rasulullah yang begitu baiknya, begitu bagusnya. Bahkan di antara sifat-sifat yang mulia yang dimiliki Rasulullah adalah sifat dermawan. Perhatian, membantu fuqara masakin, memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar, berbuat baik kepada sesamanya. Sehingga Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha ummul mukminin, istrinya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika fi bidayatil Islam, ketika turun wahyu pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi khawatir akan keadaannya. Kenapa? Sebab Nabi menyaksikan apapun sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Nabi Muhammad berjumpa dengan malaikat Jibril alaihi salam dengan wujud aslinya. Sebab disebutkan oleh para ulama bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya yang diciptakan Allah sebagai malaikat itu dua kali ya ahbab. Yang pertama, saat pertama kali turun wahyu, dan yang kedua pada saat malaikat Jibril menemani Rasulullah melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun di waktu lainnya Nabi Muhammad berjumpa dengan malaikat Jibril alaihi salam dalam keadaan malaikat Jibril merubah wujudnya layaknya seorang manusia atau salah satu sahabat Rasulullah. Maka saat Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril pertama kali dan melihat wujud aslinya malaikat Jibril alaihi salam, timbul kekhawatiran daripada Rasulullah. Apakah ini bertanda baik atau bertanda buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya ketika turun daripada wahyu Allah yang pertama yaitu surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra warbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun takut. Pulang ke rumahnya, menggigil badan Rasulullah sambil berkata kepada istrinya Sayyidatina Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, tolong selimuti aku, selimuti aku." Khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keadaan tersebut. Maka saat itu ya ahbab, bahwasanya Siti Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau, "Wallahi la yukhzikallahu abada." Demi Allah hai suamiku, Allah tidak akan berbuat buruk kepadamu. Innaka latasilur rahim wa tugrid dhaif wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tu'ina ala nawaibil haq. Dinyatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin akan bertanda buruk kepadamu. Engkau menyambung tali silaturahmi, engkau membantu orang yang membutuhkan bantuan, peduli kepada sesamamu, perhatian, memberikan makan kepada orang yang lapar dan lain-lainnya. Ini ucapan Siti Khadijah menunjukkan sifat aslinya Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul. Dan subhanallah, sifat dermawan Nabi Muhammad itu berlaku bahkan setelah diangkat menjadi Rasul, lebih dermawan dari yang sebelumnya, lebih peduli daripada yang sebelumnya. Apalagi Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau hai Nabi Muhammad melainkan hanya pembawa kasih sayang kepada alam semesta. Dan Nabi melakukan kebaikan yang luar biasa sampai ya ahbab, sekali waktu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta berlimpah. Subhanallah, itu harta yang berlimpah dibagikan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak butuh waktu 1 bulan, bahkan tidak butuh waktu 1 minggu, bahkan tidak butuh waktu 1 hari, melainkan semua harta yang berlimpah telah habis dibagikan oleh Rasulullah kepada orang yang membutuhkan. Dan pernah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan membawa 1 ekor kambing kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, mengatakan, "Ya Aisyah, tolong bagikan ini kambing kepada orang-orang yang membutuhkan." Maka dibagi oleh Siti Aisyah. Bahkan pernah sekali waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat harta langsung dibagikan
dan tidak ditinggalkan sepeser pun untuk dirinya. Hingga ketika sudah selesai membagikan semua hartanya, Nabi pulang ke rumah, bertanya kepada salah satu istrinya, "Afikumul ghada?" Apakah ada makan siang? Maka dijawab, "Ya Rasulullah, kita tidak memiliki apapun." Maka istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah tadi engkau mendapatkan harta?" Kata Nabi Muhammad, "Betul, dan saya sudah bagikan semuanya." "Engkau tidak meninggalkan sedikit pun untukmu ya Rasulullah?" Kata Nabi Muhammad, "Saya lupa untuk meninggalkan untuk diri saya," kata Nabi Muhammad. Saking asik membagi luar biasa. Namun hadirin, sifat dermawan yang luar biasa yang menakjubkan ini yang dimiliki Rasulullah, itu di selain bulan Ramadan. Tapi ketika sudah masuk bulan Ramadan, ketika ditanya, bagaimanakah sifat Rasulullah di bulan Ramadan? Maka dijawab, sifat dermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan, inna Rasulullah ajwada fi Ramadan ajwad min rihil mursalah. Dinyatakan Nabi Muhammad kalau sudah masuk bulan Ramadan lebih dermawan daripada bulan-bulan lainnya, bahkan lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Kita tahu angin yang berhembus tidak pilih kasih siapapun yang ada di hadapannya, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang sehat, mau orang sakit, angin menghembuskan dirinya kepada mereka, tidak satu pun yang luput. Begitulah sifat dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin dan musyahidin al-kiram, sesungguhnya di bulan Ramadan Rasulullah meningkatkan ibadah dan menunjukkan kedermawanannya. Maka mari sama-sama kita gunakan bulan Ramadan ini kesempatan untuk bisa meneladani Rasulullah, berbuat baik kepada sesama kita, peduli kepada orang-orang sekitar kita. Semoga dijadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita dan kita digolongkan orang yang mengikuti Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.